Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita semua bisa hadir kembali pada kuliah online mengenai statistika. Kali ini saya akan menyampaikan materi mengenai ukuran pemusatan, modus, dan median. Untuk yang nilai rata-rata sudah saya sampaikan yang kemarin ya. Jadi yang sekarang saya akan menyampaikan tentang modus dan median. Jadi modus itu definisinya kan adalah data yang nilai yang sering muncul ya. Jadi untuk menghitung modus di sini juga ada dua cara, yaitu yang pertama adalah rumus modus untuk data tersebar atau data tidak terkelompok, dan rumus modus untuk data terkelompok. Nah, ini contohnya. Tentukan yang pertama ini saya akan menjelaskan mengenai modus untuk data tidak terkelompok ya. Jadi di sini ada soal tentukan modus pada data berikut ini. Nah, di sini ini kan datanya ya. Nah, ini datanya, ini frekuensinya. Kira-kira modusnya ada di mana ya? Modusnya ada di mana? Oke, modusnya ada pada data yang memiliki frekuensi atau nilai yang memiliki frekuensi yang paling tinggi ya, paling banyak, yaitu modusnya adalah 25. Jadi modus sama dengan 25 ya. Oke, ini modus untuk data berkelompok, ini rumusnya ya. Oh ya, ini BB ini adalah batas bawah modus, MO ini dalam modus ya. Kemudian ditambah dengan panjang intervalnya. Kemudian B1-nya adalah selisih frekuensi yang mengandung modus dengan frekuensi sebelumnya. Kemudian B2-nya adalah selisih frekuensi yang mengandung modus dengan frekuensi sesudahnya. Oke, untuk lebih jelasnya nanti kita lihat penerapannya pada contoh ya. Sebelum penerapan pada contoh, saya akan menjelaskan mengenai median. Jadi median adalah nilai data yang terletak di tengah setelah data itu disusun menurut urutan nilai sehingga membagi dua sama besar ya. Median untuk data tunggal atau data tersebar rumusnya hanya ini, tapi dibedakan menjadi dua, yaitu untuk data ganjil dan juga data genap ya. Nah, contoh median data tersebar pada data tunggal ya. Nah, ini ada data. Nah, ini kalau kita hitung data ini adalah data ganjil ya. Nah, berarti sebelum kita menentukan mediannya, maka kita harus mengurutkan data terlebih dahulu. Jadi 2, 3, 7, 9, 12. Nah, kalau kita pakai cara biasa atau tanpa menggunakan rumus, langsung saja kita bisa melihat bahwa mediannya adalah di angka 7. Jadi ini kalau datanya sedikit enak ya untuk melihatnya ya. Tapi bagaimana dengan ketika data itu banyak ya, misalkan ada 1000 data ya, 1215 data misalkan, atau 1011 data, 15.021 data misalkan. Nah, itu kan akan susah untuk melihatnya. Kita harus mengurutkan satu-satu, kemudian kita harus menghitungnya. Nah, untuk melihat modusnya, mediannya dengan cara menggunakan cara manual, kita bisa menggunakan rumus yang sudah saya sampaikan tadi. Tapi memang sebenarnya kalau untuk data banyak sudah tidak pakai cara manual ya, harusnya sudah menggunakan harus menggunakan aplikasi software komputer atau software program ya. Jadi tapi kalau supaya ingin kita penasaran ya, kita ingin tahu apakah hasil dari
output software tersebut sama dengan hasil manual kita, maka kita harus tahu bagaimana cara menentukan median dengan menggunakan rumus ya. Nah, ini rumusnya untuk data ganjil ya. Nah, untuk data ganjil itu suatu data atau sampel ganjil itu rumusnya selalu 2K plus 1. Nah, nanti Anda bisa coba di rumah, ketika Anda memasukkan K-nya berapapun, nanti hasilnya pasti akan ganjil ya. Hasilnya pasti akan ganjil. Nah, N sama dengan 2K plus 1. Berarti K-nya di sini adalah 5 ya. Maaf, N-nya di sini adalah 5 ya. Sampelnya di sini kan adalah 5 ya. Berarti kita masukkan 5 sama dengan 2K plus 1. Nah, ini kita bisa memindahkan satunya ini ke arah yang berlawanan, atau kita bisa tulis lagi seperti ini ya. 2K plus 1 sama dengan N. Ini 2K plus 1 sama dengan 5. Ini kita mau pindahkan di samping sebelah sini ya. Berarti kita harus mengurangkan 5 min 1. Berarti 2K sama dengan 4. K-nya sama dengan 2. Jadi rumusnya tadi kan X K plus 1, tapi kita harus mencari K-nya terlebih dahulu. Jadi karena sudah diketahui K-nya adalah 2, maka kita tinggal memasukkan ya. Sama dengan X2 plus 1 sama dengan X3. Di sini yang dimaksud X3 ini berarti dia adalah data ketiga. Jadi data ketiga dari 2, 3, 7, 9, 12. Jangan sampai salah ya, 3 ini ya. Jadi data ketiga adalah ini X1, ini X2, ini X3, ini X4, ini X5. Berarti medianya adalah di data X3, yaitu XK plus 1 sama dengan X3 sama dengan 7. Nah, itu adalah cara untuk menentukan median pada data ganjil ya. Nah, bagaimana dengan data genap? Ya, bagaimana dengan data genap? Nah, ini contohnya sudah ada di buku juga. Nah, ini data genap di sini ada 6 data ya. Kalau kita mau mengurutkan berarti 5, 7, 10, kemudian 15, 17, 23. Oh, ternyata datanya sudah urut ya. Sudah urut dari urutan terkecil sampai urutan terbesar. Nah, kalau cara manualnya, cara cepatnya, nah kita tinggal membagi saja dua data ini menjadi dua bagian yang sama. Nah, di sini kan berarti kan kalau kita mau membagi dua bagian yang sama. Nah, tapi untuk data genap kita harus mengambil pada dua data ini. Nah, dua data ini nanti untuk mediannya berarti data 10 ditambah 15, nilai 10 tambah 15 dibagi 2. Jadi nanti 25 dibagi 2 sama dengan 12 setengah. Ya, 12 setengah. Nah, bagaimana dengan menggunakan rumus? Nah, rumus untuk sampel pada data genap adalah N sama dengan 2K. Nah, kalau angka berapapun kalau kita masukkan K-nya, maka N-nya pasti genap. Di sini untuk rumus data genap itu kan N sama dengan 2K. Nah, saya bisa nuliskan 2K sama dengan N. Berarti 2K sama dengan jumlah sampelnya adalah 6, maka K-nya adalah 6 dibagi 2 sama dengan 3. Berarti kita bisa mencari mediannya, yaitu setengah dikali XK ditambah XK plus 1
berarti sama dengan setengah dikali X3 ditambah X3 plus 1 sama dengan setengah dikali X3 ditambah X4. Nah, di sini berarti data ketiga ditambah data keempat. Nah, kita lihat di sini. Ini X1, X2, X3, X4, X5, X6. Berarti yang ini ya, sama ya, kalau dengan cara yang mudah tadi ya. Tapi kita harus tahu rumusnya ya. Berarti setengah dikali 10 ditambah 15 sama dengan 12,5. Oke, itu untuk data genap. Tapi data ganjil dan genap pada data tidak terkelompok. Oke, nah ini untuk median data terkelompok ya. Median data terkelompok. Ini rumusnya adalah batas bawah mediannya kelas yang mengandung median, batas bawah kelas yang mengandung median ditambah dengan panjang interval dikalikan dengan n/2 jumlah datanya dibagi 2 dikurangi dengan frekuensi kumulatif yang kelas yang mengandung median dibagi dengan frekuensi kelas yang mengandung median. Yang perlu Anda ingat kemarin kan kita sudah belajar tentang frekuensi dan frekuensi kumulatif. Nah, ini untuk simbol frekuensi kumulatif, ini untuk simbol frekuensi ya. Nah, ini contohnya. Ini contohnya sebenarnya modus dan median pada data terkelompok ya. Nah, ini contohnya. Tapi di sini saya hanya menyampaikan. Kalau yang untuk medianya nanti dihitung sendiri ya. Di sini saya menyampaikan modus saja untuk data tidak terkelompok ya. Nah, ini setelah ada data tadi, kemudian kita buat kita kelompokkan berdasarkan nilainya. Nah, berdasarkan nilainya kemudian kita turus ya. Ternyata yang nilainya 15 ada frekuensinya ada 4. Kemudian 16 ada 7. Dan seterusnya sampai jumlahnya sesuai dengan datanya adalah 60 ya. Sehingga sehingga modus dari data ini adalah yang mana? Nah, data yang ini modusnya adalah 19. Modusnya adalah 19 karena apa? Frekuensinya yang paling banyak. Oke, ini untuk modus data terkelompok. Nah, ini modus data terkelompok. Modus data terkelompok di sini. Nah, di sini nanti tadi dari data tadi Anda bisa membuat tabel distribusi frekuensinya ya, seperti ini ya, tabel distribusi frekuensinya seperti ini. Nah, ini dibuat 3, panjang intervalnya 3, panjang kelasnya 4. Jadi nanti kalau ada hitungan misalkan panjang kelasnya 2, berapa, berarti nanti dijadikan 3 ya. Kemudian banyak kelasnya misalkan ada cuma 3 ya dijadikan 4 ya. Nah, ini tabel distribusi frekuensinya. Nah, untuk mencari modus pada data berkelompok, maka kita bisa menentukan kelas yang memiliki frekuensi yang paling banyak. Nah, ini diingat-ingat ya, ini frekuensi kumulatif ya. Berarti yang mana? Nah, berarti yang ini. Mengapa harus dipilih yang paling banyak frekuensinya? Karena pada kelas yang memiliki frekuensi yang paling banyak kemungkinan terdapat kalau kita sudah belajar tentang min sama modus dan median, berarti kelas yang memiliki frekuensi yang paling banyak ada kemungkinan bahwa min, median, dan modusnya berada pada kelas tersebut ya. Oleh karena itu kita pilih kelas yang kedua ya. Nah, berarti kita bisa masukkan batas bawah. Ini batas bawah modusnya.
berarti adalah 17,5. 17,5 dari mana? 17,5 dari batas bawahnya. Nah, ini batas bawahnya ini ya. Batas bawahnya ini 18 dikurangi 0,5 sama dengan 17,5. Kemudian B1 tadi adalah selisih dari frekuensi yang mengandung modus ya, frekuensi yang mengandung modus dikurangi dengan frekuensi kelas sebelumnya yang mengandung modus. Kelas sebelumnya mengandung modus ya. Berarti ini kan frekuensi kelas yang mengandung modus adalah 26 ya. Ini. Kemudian dikurangi dengan sebelumnya, berarti sebelumnya adalah 20. Nah, kalau yang B2 ini sesudahnya ya. Nah, ini sesudahnya berarti ya, yang ini ya, sesudahnya. Dikurangi yang sesudahnya. Lalu kita bisa masukkan ke rumusnya. Nah, dari rumus ini kita peroleh bahwa modusnya adalah 18,32. Nah, ini kalau mau lihat rumus yang modusnya tadi, nah ini ya, selisih frekuensi yang mengandung modus dengan frekuensi sebelumnya. Nah, ini B1 nya ya. Nah, untuk B2 nya yang sesudahnya. Oke, sudah bisa dipahami di sini ya. Saya langsung akan menjelaskan mengenai median data terkelompok ya, sama ya, pakai data yang tadi, dan juga kalau data terkelompok berarti menggunakan kelas atau ini menggunakan kelas yang sama ya, menggunakan distribusi frekuensi yang sama yang digunakannya. Jadi kelasnya juga bukan berarti sama, tapi kita pilih frekuensi yang kelas yang memiliki frekuensi yang paling banyak. Jadi karena sama karena sama datanya dan juga distribusi frekuensinya, maka kita pilih kelas yang kedua ya. Kita pilih kelas yang kedua. Letak median adalah data ke setengah n plus 1, data ke 30,5 ya, data ke 30,5. Nah, di sini, nah ini kalau Anda bisa menggunakan rumusnya, atau kita bisa misalkan bukan berarti pada data yang paling banyak misalkan ya. Nah, kita bisa cek menggunakan rumusnya. Kalau tadi kan untuk data genap tadi kan setengah n plus 1 ya kan, setengah n plus 1 atau setengah 60 ditambah 1 berarti data ke 30,5. Nah, nanti bisa pakai cara yang ini atau pakai rumus yang saya berikan tadi ya, juga bisa. Berarti data ke 30,5 kita bisa lihat di sini bahwa data ke 30,5 letaknya ada di kelas ke-2 di sini. Nah, di sini kan berarti kalau ada frekuensi kumulatif di sini berarti dia memuat dari data 1 sampai kelas ini memuat dari data maksudnya dari data, kalau yang kelas yang pertama ini dia memuat dari data 1 sampai data ke 20 ya, ke 20 di sini. Ini frekuensi kumulatifnya. Nah, berarti kan data ke 30,5 berarti ada kemungkinan dia berada di sini gitu ya. Atau kita bisa pilih data yang memiliki frekuensi yang paling banyak. Nah, mediannya adalah ini mediannya, rumusnya. Nah, kita tinggal memasukkan rumusnya sehingga nanti, nah ini jangan lupa ini frekuensi kumulatif yang kelas yang mengandung median, frekuensi ya kelas yang mengandung median. Nah, frekuensi kumulatif kelas yang mengandung median FMI-nya, frekuensi kumulatif. Nah, ini kita lihat frekuensi kumulatif sebelum kelas interval yang mengandung median. Nah, sebelumnya ya.
Jadi perlu diingat di sini kelas sebelum kelas yang mengandung median, berarti kelas yang mengandung, ini kan frekuensi kelas yang mengandung median ya, berarti di sini adalah frekuensi kelas yang sebelum mengandung median, berarti FME-nya 20. Kemudian dengan frekuensi yang mengandung mediannya adalah 26. Berarti di sini adalah frekuensinya 26. Sehingga diperoleh nanti ketika kita masukkan, diperoleh hasilnya adalah 18,66. Nah, mendekati ya. Tadi kalau menggunakan cara manual, mediannya, modusnya adalah menggunakan data yang tidak terkelompok, modusnya adalah 19. Kemudian menggunakan modus untuk data terkelompok, itu tadi hasilnya 18,32. Nah, kalau yang ini untuk mediannya ya, median data terkelompok, (18,6). Nah, nanti tugas Anda berikutnya adalah menentukan median dari data yang sudah ada tadi, yang ini ya. Nah, ini ditentukan mediannya, Oke. Nah, itu tugasnya nanti ya. Oke, sekian dari saya, karena hari ini kita belajar tentang ukuran pemusatan, median, modus dan median pada data tidak terkelompok dan data terkelompok. Oke, sekian dari saya mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.